Om Swastiastu. Yang kami hormati Bapak Dr. Gede Suparno, SEMS, selaku dosen kami, dan juga teman-teman semuanya yang menyaksikan video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai materi suksesi bisnis usaha keluarga dalam UMKM. Baik, adapun anggota kelompok kami dari kelompok 7, yaitu yang pertama ada Niputu Widya Arnyani, nomor absen 8, ada Ketut Krisnanda Dewi Sukmayana, nomor absen 14, dan saya, Idewo Dalam Prajadita, nomor absen 23. Baik, adapun subbab materi akan dibahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada bisnis usaha keluarga, yang kedua ada suksesi bisnis keluarga, dan yang ketiga ada contoh bisnis keluarga. Baik, yang pertama yaitu mengenai bisnis usaha keluarga. Di mana definisi dari usaha keluarga menurut Balson di tahun 2004 merupakan sebuah perusahaan keluarga dapat terdiri dari perusahaan publik yang besar dan kompleks, tetapi sama-sama bisa menjadi kepemilikan tunggal, kemitraan, dan badan yang didirikan atau bentuk lain dari asosiasi bisnis, di mana fokus kepemilikan dan atau kontrol manajemen berada di dalam tangan keluarga tertentu atau kumpulan keluarga tertentu, di mana menurut Ward tahun 1987, sebuah perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila terdiri dari perusahaan tersebut yang terdiri dari 2 atau lebih anggota keluarga yang mengawasi keuangan perusahaan dan posisi kunci dipegang oleh anggota keluarga. Yang kedua ada jenis perusahaan keluarga, di mana menurut Sutanto di tahun 2007 dalam perusahaan keluarga ini terbagi menjadi 2 tipe perusahaan keluarga, yaitu yang pertama ada Family Owned Enterprise atau FOE, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh keluarga namun dikelola oleh profesional yang berasal dari luar lingkungan keluarga, di mana peran keluarga hanya sebagai pemilik dan tidak melibatkan diri dalam operasi di lapangan. Yang kedua ada Family Business Enterprise atau FBA, yaitu perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh keluarga pendirinya, di mana ciri perusahaan tipe ini adalah posisi-posisi kunci dalam perusahaan dipegang oleh anggota keluarga. Nah, selain itu juga menurut Poza di tahun 2010, karakteristik yang mendefinisikan esensi dari kekhasan perusahaan keluarga, yaitu yang pertama adanya kehadiran keluarga, yang kedua adanya mimpi pemilik untuk menjaga bisnis dalam keluarga, di mana untuk tujuan kelangsungan bisnis dari generasi ke generasi. Yang ketiga ada nilai-nilai dari perusahaan keluarga, manajemen dan juga kepemilikan dengan kecenderungan dapat membuat bisnis keluarga khususnya rentan selama suksesi. Yang keempat adanya sumber unik keunggulan kompetitif yang berasal dari interaksi keluarga, manajemen, dan kepemilikan terutama dalam keutuhan keluarga. Next. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik dari perusahaan keluarga, di mana menurut Susanto di tahun 2007, perusahaan keluarga ini memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah keterlibatan dari anggota keluarga. Keterlibatan ini dimulai sejak anak-anak atau calon generasi penerus sudah mulai masuk ke manajemen. Sejak kecil, anak-anak sudah diajak untuk mengetahui apa saja yang dikerjakan oleh orang tuanya apabila orang tuanya menginginkan mereka terlibat dalam perusahaan keluarga, di mana keterlibatannya sudah tinggi dan komitmennya terhadap bisnis juga sudah tinggi karena sejak kecil sudah bergelut di dalam bisnis dan menyadari bahwa kebutuhan dan sekolah itu dibiayai dari bisnis itu. Nah, komitmen ini bisa menjadi lebih tinggi lagi bagi generasi penerus karena kemauan orang tuanya agar meneruskan bisnisnya. Sang anak tentu harus membantu membesarkan dan membuktikan bahwa dirinya bisa untuk mengerjakan hal yang sama dan bahkan mengembangkan bisnis keluarganya lebih besar lagi. Yang kedua adalah lingkungan pembelajaran yang saling berbagi. Nah, di mana generasi penerus ini sering mempunyai pembelajaran yang cepat. Anggota keluarga yang sudah belajar sejak kecil, sudah menjaga kantor, dan juga sudah tahu apa yang dibicarakan di meja makan ketika mereka bertemu anggota keluarga yang lain, atau bahkan dalam pertemuan keluarga pun mereka pasti berdiskusi mengenai bisnis. Nah, di sini ada pembelajaran yang dibagikan antar anggota keluarga itu sendiri, di mana anggota keluarga yang menjadi generasi penerus mungkin belum pernah bekerja secara penuh, tetapi jiwa bisnis
bisnis mereka sudah meresap dan mendarah daging, sehingga pembelajaran menjadi lebih cepat bagi mereka, di mana dengan sendirinya pendekatan pribadi dan tingkat kepercayaan menjadi lebih tinggi, sehingga keluarga lebih stabil dan dengan sendirinya memiliki komitmen untuk jangka panjang. Yang ketiga yaitu tingginya saling keterandalan, di mana bekerja di perusahaan yang semuanya pekerjaannya dapat diandalkan akan mengakibatkan perusahaan tersebut dapat berjalan dengan sendirinya, meskipun pimpinannya tidak ada di tempat. Yang keempat adalah kekuatan emosi. Perusahaan keluarga dikelola secara emosional sehingga rasa kekeluargaan di dalamnya tinggi. Sehingga karyawan perusahaan keluarga ini menggunakan pendekatan pribadi dan memberikan kepercayaan terhadap karyawannya. Maka oleh karena itu, perusahaan keluarga ini lebih konservatif karena keluarga ini memiliki komitmen jangka panjang terhadap bisnisnya dan cenderung menjadi loyal terhadap visi, misi, dan nilai-nilai dari pendiri. Baik, selanjutnya yaitu mengenai kelemahan dan juga kekuatan dari bisnis keluarga. Yang pertama itu adalah kelemahan dari bisnis keluarga, di mana jika terjadi konflik dalam perusahaan akan mempengaruhi hubungan persaudaraan atau keluarga menjadi kurang harmonis dan menyebabkan rasa saling tidak percaya lagi antara satu sama lainnya. Yang kedua adalah terdapatnya perbedaan kepemimpinan yang dimiliki antar generasi berikutnya, di mana ada pun faktor yang mempengaruhi yaitu perbedaan cara berpikir, zaman yang berbeda sehingga menyebabkan pengambilan keputusan jadi berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Yang ketiga adalah adanya penolakan dari pihak luar sehingga jarang terdapat anggota dewan direksi dari pihak luar keluarga atau non-family member. Selanjutnya yaitu kekuatan dari bisnis keluarga itu sendiri, di mana yang pertama adalah bila informasi yang dapat dikelola antar hubungan saudara berjalan dengan baik, maka dapat menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas. Yang kedua, perusahaan keluarga lebih mudah beradaptasi dengan cepat karena memiliki pengambilan keputusan yang fleksibel, sehingga tidak membutuhkan waktu lama dalam pengambilan keputusan, serta tidak melibatkan banyak pemilik saham. Yang ketiga, yaitu perusahaan keluarga ini biasanya bersifat kreatif dan juga informal, di mana komunikasi yang digunakan dalam perusahaan ini bersifat untuk saling memahami antara karyawan dan juga pemilik, serta karyawan dapat bekerja leluasa tanpa perlu mengetahui standar operasional perusahaan atau SOP. Baik, subbahasan yang kedua yaitu mengenai subseksi bisnis keluarga. Adapun definisi subseksi menurut beberapa ahli yaitu pertama, menurut Susanto 2007 menyatakan subseksi merupakan isu yang krusial terutama jika kendali perusahaan sudah mulai bergerak ke arah generasi kedua, apalagi mulai bergerak ke arah generasi ketiga. Perencanaan suksesi tersebut juga ditujukan agar tidak ada perebutan jabatan dan hak dalam perusahaan keluarga, sehingga keluarga juga tetap harmonis dan tentram. Kemudian, menurut Lasberg, 1999, suksesi yaitu memberi kesempatan kepada generasi muda yang mempunyai integritas, motivasi, dedikasi, dan teruji untuk menjadi pemimpin perusahaan. Kemudian, menurut Mores dan Barrett 2002, mendefinisikan suksesi adalah pergantian kepemilikan perusahaan keluarga kepada calon suksesor dari pemilik sebelumnya. Kemudian, menurut Susanto 2007 juga mengungkapkan bahwa terdapat langkah-langkah suksesi secara umum yang terdiri dari 3 tahapan, di mana tahap pertama adalah melakukan transfer pengetahuan dan relasi, serta pengembangan sikap-sikap yang dianggap benar. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan transfer karisma yang meliputi nilai-nilai dan mulai memanfaatkan relasi yang dimiliki. Kemudian tahap ketiga yaitu pengembangan keahlian, karisma, dan reputasi. Selanjutnya yaitu mengenai pola suksesi. Susanto membagi pola suksesi menjadi 3 pola, yaitu untuk manajemen level puncak yang biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Adapun pola yang pertama yaitu planned succession. Pada penerapan suksesi ini, yang terjadi hanya akan berfokus pada calon yang akan menduduki posisi kunci yang telah dipersiapkan dengan baik, dengan memberikan pelatihan
pelatihan pada suseksor, dan untuk meningkatkan pengalaman dan kebijakan berpikir serta memberi gambaran terhadap berbagai hal yang penting. Kemudian pola yang kedua yaitu informal planned succession. Perencanaan suseksi yang terjadi hanya akan berfokus pada pemberian pengalaman dengan cara memberikan posisi di bawah pimpinan perusahaan dan secara langsung akan menerima perintah dan petunjuk dari pimpinan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu unplanned succession. Pergantian pimpinan sebelumnya kepada penerusnya yang berdasarkan keputusan dari pemilik dengan mengutamakan pertimbangan pribadi. Adapun elemen-elemen perencanaan suseksi, menurut Morris pada tahun 1996, yang menyatakan bahwa elemen-elemen ini merupakan suatu proses suseksi yang efektif yang terdiri dari beberapa elemen yang mempengaruhi, yaitu tingkat persiapan penerus, hubungan antara anggota keluarga dan bisnis. Untuk yang pertama yaitu tingkat persiapan penerus, menurut Morris 1996 menyatakan bahwa generasi penerus harus memiliki memiliki keterampilan yang dibutuhkan perusahaan seperti dalam bidang pendidikan dan bekerja di luar perusahaan. Kemudian menurut Sales 1990 menyatakan bahwa adanya motivasi, dukungan, dan dorongan akan menjadikan calon suseksor yang positif, percaya diri, berprestasi, dan bersemangat untuk proses suseksi dan siap untuk menjadi seorang pimpinan. Nah, adanya motivasi akan membantu calon suseksor untuk bersemangat masuk bekerja di dalam perusahaan keluarga. Kemudian, mengenai hubungan antara anggota keluarga dan bisnis. Yang pertama yaitu komunikasi menurut Atwood 2007. Komunikasi yang efektif dan terbuka antara anggota keluarga calon pemimpin dapat mempengaruhi keberhasilan suseksi bisnis keluarga. Kemudian yang kedua yaitu komitmen menurut Chrisman, Chua, dan Sharma tahun 1998 yang menyatakan bahwa perlunya bagi seorang pemimpin untuk berkomitmen sejak awal tujuan yang diraih harus sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu untuk kemajuan dan keberlanjutan perusahaan itu sendiri. Yang ketiga yaitu kepercayaan menurut Brockhaus 2004 yang menyatakan bahwa faktor utama sebagai pendukung keberhasilan adalah sikap keluarga, di mana keluarga harus memiliki sikap percaya dan mendukung penuh calon penerus atau suseksor. Oleh karena itu, penerus yang potensial harus mendapat dukungan dan kepercayaan dari keluarga. Kemudian yang keempat yaitu nilai dalam keluarga menurut Charlock dan Ward 2010 yang menyatakan bahwa nilai-nilai dalam keluarga merupakan upaya bagi sebuah keluarga untuk membimbing calon suseksor atau calon penerus dalam menjalankan bisnis keluarga tersebut. Kemudian mengenai tahapan suseksi bisnis keluarga menurut Gibb Dyer dibagi menjadi 3 level, di mana level pertama mengenai prasuseksi, level kedua mengenai masuk penggantian, dan level ketiga mengenai transfer kepemimpinan sungguhan. Pada level pertama, yaitu prasuseksi, dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu prabisnis. Anak sebagai penerus perusahaan diarahkan untuk menjadi sadar dan mau mengenal segi-segi pokok atau permukaan perusahaan yang dimiliki oleh orang tuanya. Orientasi anak sebagai bagian dari anggota keluarga adalah secara informal atau belum resmi. Kemudian tahap kedua yaitu pengenalan. Anak mulai dikenalkan dengan fungsi-fungsi anak mulai dikenalkan tentang jargon-jargon bisnis, kemudian para pegawainya dan lingkungan bisnis perusahaan yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu pengenalan fungsi-fungsi operasional. Pada tahap ini, anak mulai diperkenalkan terhadap fungsi-fungsi operasional pokok perusahaan dan diajak bekerja paruh waktu.
Selanjutnya yaitu level 2 mengenai masuk penggantian. Pada level ini terdapat 2 tahap lanjutan, yaitu tahap yang keempat, menjalankan fungsional. Anak yang akan ditunjuk sebagai penerus perusahaan pada tahap ini sudah mulai diminta untuk sebagai pengganti potensial, yaitu mulai bekerja sebagai pegawai purna waktu. Nah, selain itu juga menjalankan seluruh fungsi yang ditempatkan pada posisi bukan manajemen menengah atau manajemen puncak, melainkan diberi pekerjaan pada posisi staff. Kemudian tahap kelima, melaksanakan fungsi lanjutan. Pada tahap ini, anak diminta untuk sebagai pengganti potensial didudukan posisi pimpinan termasuk posisi-posisi utama manajemen, yaitu presiden direktur perusahaan. Kemudian pada tahap ketiga yaitu transfer ke pemimpinan sungguhan terdapat 2 tahapan, yaitu 2 tahap lanjutan, yaitu tahap yang keenam mengenai suseksi awal. Pada tahap ini, anak sebagai penerus perusahaan atau sebagai suseksor mengambil tampuk kepemimpinan secara legal atau de jure yang berkedudukan sebagai pemimpin perusahaan yang sah secara hukum. Kemudian pada tahap ketujuh, yaitu suseksi sungguhan, pada tahap ini anak sebagai penerus perusahaan adalah berfungsi sebagai pengganti pucuk pimpinan secara de facto atau direktur utama pada usaha keluarga yang bersangkutan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai contoh bisnis keluarga. Berikut kami lampirkan beberapa contoh bisnis keluarga yang dapat dikatakan sukses. Yang pertama yaitu Daster Batik Oni. Daster batik yang dijual oleh Tiffany merupakan bisnis yang dimiliki keluarga besarnya sejak lama. Daster menjadi pilihan bagi Tiffany dan keluarga dalam menjalankan bisnis karena dirasa bahwa Daster memiliki pangsa pasar yang luas, serta secara prospek pertumbuhan dianggap bagus karena akan tetap terpakai tanpa terlalu bergantung pada tren fashion. Pada saat itu, Tiffany masih merasa nyaman menjalankan bisnis Daster secara offline. Di tahun 2016, akhirnya memiliki keinginan untuk menjual produknya secara online, dan Tiffany pun membuka toko online pertamanya di Shopee. Seiring berjalannya waktu, toko online yang dimiliki oleh Tiffany ini tidak dikelola dengan maksimal, di mana Tiffany kekurangan sumber daya untuk membantunya menjalankan toko online di Shopee sehingga penjualan kembali difokuskan di jalur offline. Hingga pada tahun 2021, Wali Kota Surakarta meresmikan kampus UMKM Shopee Ekspor Solo, di mana kampus ini didirikan untuk memberikan pelayanan komprehensif dan tetap mengedepankan protokol kesehatan yang diperuntukkan oleh bagi UMKM di Solo untuk mendapatkan pendampingan bisnis langsung dari tim Shopee. Tiffany memanfaatkan program ini untuk mendapatkan edukasi mengenai transaksi online bagi bisnisnya, hingga akhirnya di bulan yang sama, Tiffany berhasil mendapatkan pesanan pertamanya, yaitu mengekspor produknya ke Singapura hingga Malaysia. Edukasi dan pendampingan dari Shopee ini mempermudah Tiffany dalam penjualan dan meningkatkan kepercayaan dirinya, terutama dalam transaksi secara online. Perusahaan keluarga selanjutnya yaitu PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan dan makanan olahan terkemuka di Indonesia. Pada awalnya, Indofood Sukses Makmur Tbk ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan makanan dan minuman yang didirikan pada tahun 1971. Sudono Salim sebagai founder pertama PT Indofood dan Bogasari akhirnya mewariskan pada keluarganya dan diberi nama Salim Group. Hingga saat ini, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara. Perusahaan keluarga selanjutnya yaitu PT Jarum. Owi Wiguan adalah seorang pembisnis yang berasal dari Rembang. Ia mulai mengembangkan bisnisnya yang masih terbilang kecil dan banyak terjun ke lapangan. Dari mulai meramu tembakau hingga saus sampai ke pemasarannya. Pada tanggal 21 April 1951, perusahaan rokok di Jarum didirikan berbentuk badan hukum sebagai perusahaan perseorangan, di mana produk yang dihasilkan pun hanya terdiri dari 4 merek, yaitu Jarum, Merata, Kotak Ajaib, dan Kembang Tanjung, yang semuanya merupakan sigaret kretek tangan. Hingga pada tahun 1955, perusahaan mulai memperluas usahanya
dan menambah 2 lokasi produksi yang menghasilkan produk jarum lainnya. Namun sayangnya perkembangan ini sempat terhambat karena pada tahun 1963 salah satu pabrik PT Jarum terbakar, dan di tahun yang sama pemilik asli dari PT Jarum, Owi Wiguan ini meninggal dunia. Lalu di bawah nahkoda dua saudara, Bambang Budi Hartono, Bambang dan Budi Hartono, terjadi perkembangan kembali dari PT Jarum ini bersama seluruh karyawan-karyawan setia PT Jarum. Hingga saat ini, PT Jarum menjadi pangsa pasar rokok terbesar di Indonesia. Perusahaan keluarga selanjutnya yaitu ada Bakri Group. Bakri Group didirikan oleh Ahmad Bakri yang bergerak di bidang industri properti pertambangan, telekomunikasi, perkebunan, metal, media, batubara, hingga migas. Bakri Group ini dapat dikatakan sebagai salah satu usaha keluarga yang sangat sukses dan terkenal di Indonesia. Saat ini, Bakri Group sendiri dipimpin oleh Nirwana D. Bakri sebagai chairman-nya dan Indra Yu Bakri sebagai co-chairman. Perusahaan selanjutnya yaitu PT Mustika Ratu Tbk. PT Mustika Ratu merupakan perusahaan yang memproduksi kosmetik dan media yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 yang memproduksi berbagai macam bahan-bahan kosmetik. Muriati sebagai pemilik PT Mustika Ratu memulai usahanya dengan memproduksi jamu dari garasi rumahnya. Hingga 5 tahun setelahnya, Mustika Ratu berkembang tak hanya menjadi perusahaan jamu, tetapi juga mengembangkan berbagai jenis kosmetik tradisional. Pada tahun 1981, pabrik Mustika Ratu pun resmi didirikan. Kini setelah 36 tahun berkiprah dalam bisnis kecantikan dan perawatan, Muriati ini menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada anak keduanya, di mana dibutuhkan waktu 20 tahun untuk menggembleng Putri Kuswisnu Wardani sebagai penerusnya yang kini resmi menjabat sebagai Presiden Direktur PT Mustika Ratu Tbk. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak disengaja. Kami akhiri dengan terima kasih.